Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu 27 Agustus, judulnya Mata Ganti Mata. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Tawarik 22 ayat 13. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan. Amin. Dalam Matius 5 ayat 38-48, Yesus menafsirkan makna hukum pembalasan, dan inilah yang harus kita terapkan pada masa kini. Dalam khotbah di atas bukit, Yesus Kristus mengutip ayat-ayat dari Perjanjian Lama. Ayat-ayat yang sudah pasti diketahui banyak orang. Namun Yesus berbicara menentang penafsiran para rabi yang ada pada saat itu, yang selama berabad-abad telah menyimpang dari tujuan awal hukum-hukum ini. Tradisi manusia tidak hanya menutupi tujuan firman Allah, juga telah menyelewengkan maksud dan maknanya. Misalnya dalam beberapa kasus, khususnya dalam peraturan Sabat, para rabi telah melakukan banyak penyimpangan terhadap perintah Sabat. Dengan firman-Nya, Yesus mengembalikan makna asli dari hukum-hukum ini. Di khotbah di atas bukit, Yesus mengarahkan para pendengarnya untuk kembali kepada maksud dan makna asli dari ayat-ayat tersebut. Yesus berusaha memperbaiki beberapa penafsiran yang salah ini. Ayat dari Keluaran 21 ayat 24 yang berbicara tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang dikutip dalam Matius 5 ayat 38, dituliskan, kamu telah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu. Dalam hal ini, Yesus memperbaiki penafsiran yang sudah didengar sebelumnya. Ini merujuk pada lex talionis yang disebut hukum pembalasan. Ayat ini juga digunakan di tempat lain dalam Alkitab, yaitu Imamat 24 ayat 20, juga Ulangan 19 ayat 21. Tujuan awal dari hukum ini dirumuskan untuk menentang balas dendam pribadi. Hal itu untuk menghentikan perseteruan darah atau pembalasan dendam tanpa investigasi terlebih dahulu. Cedera harus dievaluasi oleh hakim, dan kemudian kompensasi uang yang tepat akan ditetapkan dan dibayarkan. Praktek ini dilakukan untuk menghentikan orang-orang dari main hakim sendiri. Keadilan harus ditegakkan, tetapi harus sesuai dengan hukum Allah. Yesus Kristus yang memberikan hukum-hukum sosial kepada Musa mengetahui tujuan dari hukum ini. Oleh karena itu, Yesus dapat menerapkannya dengan cara yang objektif, sesuai dengan maksud aslinya. Motif hukum ini adalah untuk membawa keadilan dan rekonsiliasi, serta memulihkan perdamaian. Orang dapat berargumen bahwa dalam arti tertentu, keadilan menyiratkan semacam pembalasan dendam. Penerapan yang tepat dari hukum-hukum ini tampaknya merupakan upaya untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara gagasan keadilan dan pembalasan dendam. Seharusnya menyadari bahwa suatu hari nanti keadilan akan datang, dapat membantu kita menghadapi semua ketidakadilan yang kita lihat dan alami di dunia saat ini. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 20 ayat 22 dan 23. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas janganlah kamu buat bagimu.
Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Bilangan pasal 16. Tuhan memberkati kita semua.